Pensinya sing miring-miring itu dibenarkan. Oke, tambah ganteng toh. Oke, jilbabnya juga. Ya, kalau udah siap nanti baru kita mulai. Silakan dipimpin berdoa dulu sebelum kita mulai pelajaran hari ini. Ya, mulai. Sebelum melanjutkan ke pelajaran yang selanjutnya, ya, kalian masih ingat dengan pelajaran yang kemarin? Refleksi dulu pelajaran yang kemarin tentang apa? Kerajaan-kerajaan Islam, ya, kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Nusantara. Contohnya kerajaan mana saja? Nah, terus kerajaan Islam loh ya, kerajaan Islam. Majapahit itu bukan Islam. Kerajaan Mataram, kemudian kerajaan apa lagi? Banten, kemudian Pajang, kemudian Cirebon. Kerajaan yang pertama di Indonesia itu kerajaan apa? Di Indonesia. Samudra Pasifik itu kerajaan apa? Ya. Kalau kerajaan pertama di Indonesia di Nusantara itu Samudra Pasar. Kalau kerajaan pertama di Jawa kerajaan Demak. Hari ini kita akan mempelajari tentang kerajaan Demak, sejarah berdirinya kerajaan Demak. Silakan kamu pelajari, kamu perhatikan video berikut ini. Kamu tulis poin-poin pentingnya. Kemudian nanti kamu buat diskusi, ya, sambil memperhatikan. Kamu juga sambil mencatat hal-hal yang penting dari video itu. Ya, sudah dimulai? Oke, tapi catat yang penting-pentingnya saja. Kesultanan Demak. Demak pada masa puncaknya menguasai sebagian besar Jawa dan beberapa wilayah di Sumatera, Kalimantan, hingga Maluku. Portugis tidak masuk ke Jawa. Tahun 1518, Raden Fatah menutup usia. Sampai sini sudah cukup materinya, soal sejarah berdirinya kerajaan Demak. Materinya cukup? Cukup. Ada gambar lagi? Ya.
ambil kesimpulan. Kerajaan Demak berdiri pada tahun berapa? 1070 atau 8 atau 5 1478 itu tahun berdirinya, mulai berdirinya Kerajaan Demak pada tahun 1478. Kerajaan Demak berdiri setelah Kerajaan Majapahit itu mengalami kehancuran atau kemunduran. Jadi sebelum Kerajaan Demak berdiri di wilayah Nusantara itu sudah ada kerajaan yang berdiri, namanya Kerajaan Majapahit. Nah, di akhir menjelang kemundurannya muncullah Kerajaan Demak. Jadi ketika Kerajaan Majapahit mengalami kemunduran, Kerajaan Demak mulai mengangkat dirinya, mendeklarasikan berdirinya kerajaan Islam pertama di tanah Jawa dengan dukungan para wali. Ya, Wali Songo adalah para ulama yang menyebarkan agama Islam ke tanah Jawa. Nah, ini berdirinya Kerajaan Demak itu atas prakarsa juga dekengan atau bantuan dari Wali Songo. Tidak hanya Raden Patah saja. Ya, gitu. Sampai sini ada ditanyakan? Tidak ada, silakan kalian membentuk kelompok untuk berdiskusi tentang materi yang barusan kalian lihat di layar. Silakan membentuk kelompok. Dari pemaparan yang tadi kalian lihat, yang kalian perhatikan, apa saja yang bisa kamu ambil poin-poin pentingnya dari pemaparan video tadi? Silakan kamu tulis poin-poinnya itu apa saja. Diskusikan dengan temannya apa saja poin-poin yang dari tadi kamu simak. Ayo. Sudah selesai diskusinya kelompok 2. Kelompok 2 diskusinya sudah. Sudah? Kalau sudah, sekarang giliran kalian silakan mempresentasikan hasil diskusi yang barusan kalian lakukan. Dimulai dari kelompok 1, silakan maju. Kelompok 1 maju mempresentasikan hasil diskusinya.
didirikan oleh Raden Patah pada tahun 1475. Dari tahun 1478 Demak dijaga masih aktif. Kerajaan Demak didirikan pada tahun 1478 setelah Kerajaan Majapahit mengalami kehancuran. Didirikan oleh Raden Patah, lalu Raden Patah mulai menyebarkan agama Islam di tanah Jawa bersama Wali Songo. Raden Patah mendirikan masjid di Demak bersama Wali Songo yang dikenal dengan nama Masjid Al-Hidayah. Pada tahun 1518 Raden Patah menutup usia dan dimakamkan di samping Borobudur. Sekian. Terima kasih Raden Patah. Istri Raden Patah bernama Syaikhul Mutasma. Itu dari Senang Patah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau berikan close untuk teman-teman kita diskusi kelompok pertama. Sudah saya silakan kelompok 2 untuk melanjutkan presentasinya ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelompok kita mempresentasikan kajian hasil diskusi kerajaan Demak. Kasih kerajaan Demak strategis karena menghubungkan perdagangan antara Indonesia bagian barat dengan Indonesia bagian timur. Berdirinya kerajaan Demak pada tahun 1478. Berdirinya kerajaan Demak dilandasi oleh maklumannya pemerintah kerajaan Demak atas daerah-daerah pesisir barat Jepang. Karena Kelompok 1. Cuma tanya, Oh ya, silakan. tahun berapa Malang jadi Republik? pada tahun 1511. 1511. Contohnya, maka ke tangan Portugis. Ada yang lagi kelompok 1. Siapa nama kecil dari Raden Patah? Nama kecil dari Raden Patah itu siapa? Kami Kelompok 2. Pangeran Simbun. Pangeran Simbun itu nama kecilnya. Ada yang lagi? Tidak. Kalau tidak, silakan. Sekian, terima kasih sudah menonton. Berikan aplaus. Dari hasil diskusi kalian tadi bisa kita tarik kesimpulan berdirinya kerajaan Demak itu dilatar belakangi oleh melemahnya kerajaan Majapahit. Yang kedua, pendiri dari kerajaan Demak itu siapa? Sekaligus menjadi raja pertama atau pimpinan pertama, Raden Patah. Nah, Raden Patah itu merupakan keturunan dari Tionghoa, dari garis ibunya yang bernama ibu dari Raden Patah namanya Siu siapa? Siu Baci itu merupakan selir dari Raja Brawijaya ke-5. Raja Brawijaya ke-5 itu merupakan Raja Majapahit yang terakhir. Jadi Raden Patah itu keturunan dari Tionghoa, Muslim Tionghoa. Ya, sudah Muslim. Kerajaan Demak berdiri pada tahun berapa? 78. Berdirinya kerajaan Demak itu pada tahun 14.478 Masehi sampai 1518 Masehi, bertepatan
dengan tahun meninggalnya Raden Pata. Kemudian setelah kepemimpinan dari Raden Pata dilanjutkan oleh putranya yang bernama Patiunus atau Adipati Unus. Patiunus ini merupakan putra dari Raden Pata. Karena sistemnya kerajaan, jadi penerusnya itu adalah putrane, putra pertama atau putra kedua. Tidak perlu pemilihan lagi. Secara otomatis kalau memakai masih sistem kerajaan, setelah raja pertamanya meninggal, berarti raja selanjutnya itu dilanjutkan oleh keturunannya, putranya atau putra mahkotanya. Begitu. Sampai sini sudah paham ya? Paham? Sudah jelas? Sudah. Berarti kalau sudah jelas, sekarang kamu buka LKS-nya halaman, silakan dikerjakan itu di halaman 32. Silakan kamu kerjakan latihan yang ada di situ, khususnya mengenai sejarah kerajaan Demak, ya. Sejarah kerajaan Demak, silakan kamu kerjakan latihan soalnya, kamu tulis jawabannya di buku tulis, kemudian hari Kamis depan dikumpulkan. Ya, tugasnya begitu. Sudah paham ya? Oke. Kalau sudah paham, Ibu cukupkan sekian pertemuan kita hari ini. Marilah kita awali dengan membaca. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama.